Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita rasakan terus menerus, tidak pernah berhenti, berlimpah. Maka keniscayaan ataupun menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga terus kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bayan, atas penjelasan risalah yang begitu mulia ini sampai kepada diri kita, sehingga hidayah masih melekat kepada kita. Maka ini menjadi nikmat yang istimewa buat kita, karena dengan hidayah itu bisa menuntun perjalanan kehidupan kita menjadi benar. Untuk itu kita terus memohon kepada Allah agar ada tambahan, terus ditambah hidayah, sehingga perjalanan kehidupan kita semakin sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam risalah al-Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama ilmu meniti cahaya kehidupan. Itu artinya kita terus berjuang, terus berusaha bagaimana hidup kita benar, bagaimana perjalanan hidup kita dari menit ke menit itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Memang di sana disebutkan bahwa al-Islam di zaman Rasulullah itu begitu bersih, begitu murni, begitu tampak kebaikan. Tapi di dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa setelah adanya kebaikan itu muncul keburukan. Muncul di mana keislaman dalam penerapannya itu mengalami apa yang disebut dengan dahnun. Dahnun itu kekeruhan, keruh, tidak mencorong, tidak bersih, sehingga keburukan-keburukan itu berjalan. Kita lihat setelah wafatnya Rasulullah, kemudian di antara pengikutnya ada yang
disebut di sana itu enggan lagi untuk membayar zakat, bahkan mengaku menjadi nabi palsu, Kemudian di zaman Umar juga kita tahu fitnah itu mulai berkembang sampai kemudian terbunuhnya Umar pada saat menjadi imam sholat subuh. Di zaman Utsman lebih ngeri lagi karena fitnah itu sudah nggak bisa dibendung lagi. Bahkan sahabat-sahabat awal seperti termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, pada saat fitnah itu sudah membuncang, para korban fitnah itu sudah mengepung rumah Utsman bin Affan, itu ada semacam kegamangan, kemudian mengutus anak-anaknya untuk menjaga Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun pada akhirnya Utsman bin Affan terbunuh oleh orang-orang yang termakan fitnah sehingga meninggal dalam keadaan pada saat membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran yang ada di hadapan Utsman bin Affan berlumuran darah. Terus begitu mengalami apa yang disebut dengan dahnun, apalagi setelah runtuhnya simbol kebersamaan umat Islam tahun 1924 sampai hari ini. Itu adalah masa dahnun yang luar biasa karena sudah tidak bisa atau memang menjadi qadarullah. Setelah runtuhnya khilafah itu, seluruh kepemimpinan tidak lagi mendasarkan nilai-nilai Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah kita sampaikan ada 5 tahapan kepemimpinan di zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian mulkan adol, mulai khalifah dari Bani Umayyah sampai dengan runtuhnya Turki Utsmani, itu mulkan adol, kemudian setelah itu mulkan jabbaron, sebuah kepemimpinan yang tidak didasarkan kepada Islam, tapi kita masih diberikan harapan oleh Rasulullah SAW. Nanti ada masa yang namanya kehidupan ala manhajin nubuwah, kehidupan yang seperti di zaman Nabi. Artinya keislaman itu nanti juga muncul dengan sebenarnya. Nah, kita meskipun di masa mulkan jabbaron, tapi kita berniat untuk merintis munculnya masa yang disebut ala manhajin nubuwah. Jadi proses meniti cahaya kehidupan, kita mencoba untuk terus bagaimana berjuang agar risalah Islam ini benar-benar nantinya kita menjadi bagian yang memberikan kontribusi, yang punya peran untuk munculnya sebuah kehidupan yang Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ilmu ini menjadi penting untuk meniti cahaya kehidupan, asal dilandasi keimanan. Untuk menuju ke sana, di samping kita memahami, kita berproses berilmu, kita juga memohon kepada Allah hidayah supaya
keilmuan yang kita miliki ini benar-benar dilandasi oleh keimanan. Bukan sekedar tambah ilmu, tidak. Tapi ilmu yang kita miliki dalam proses ini itu dilandasi oleh keimanan. Karena kehidupan ini itu pada prinsipnya itu adalah wadah untuk di ayat itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kematian, kehidupan ini liyabluwakum, dalam rangka untuk mewujudkan, dalam rangka untuk membuktikan, jadi media, jadi wasilah, jadi wadah untuk membuktikan ahsanu amala, amal yang sebaik-baiknya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Di samping memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah. Jadi kita terus meniti untuk perbuatan baik. Berikutnya, memang di dalam proses mencari ilmu itu banyak kendala ya. Banyak kendala, ada keengganan, ada kemalasan pada saat kita sudah hadir begini, dan ini tetap kita syukuri sedemikian rupa. Itu kadang-kadang kendala konsentrasi dan seterusnya, sehingga menangkap keilmuan itu kadang-kadang tidak bisa utuh. Nah, iman yang ada dalam surat Al-Asr itu agar orang tidak rugi itu kecuali dia beriman dan beramal soleh. Iman itu mestinya buahnya itu adalah amal soleh. Nah, amal soleh itu, iman itu akan include di dalamnya, nanti berproses di dalamnya itu orang-orang yang beriman itu include di dalamnya itu adalah sifat-sifat yang melekat, tentu saja sifat-sifat yang baik. Iman nanti buahnya jadi orang sabar. Iman nanti buahnya jadi orang ikhlas. Iman buahnya nanti dia husnudon. Iman nanti tidak boleh suudon. Iman buahnya disiplin, macam-macam. Pokoknya sifat-sifat baik itu harus kita cermati. Bagaimana keimanan kita, ikhlas kita geluti, kita selami. Ikhlas itu apa sih? Sehingga dari materi-materi yang menandaskan tentang keimanan jangan dibiarkan kemudian tidak mampu merumuskan untuk menuju sifat-sifat yang baik tadi itu. Bagaimana iman yang sudah kita dapati melalui ilmu itu kemudian tidak mampu mengangkat kualitas ibadah kita, sholat kita tidak meningkat. Padahal mestinya dengan ilmu dan iman, sholat kita menjadi lebih baik, ibadah kita yang lain juga menjadi baik. Nah, ini perlu perapian, perlu penataan manajemen diri kita masing-masing. Jangan sampai ilmu didapat kemudian berjalan apa adanya, tidak mampu memberikan efek kebaikan kepada kita. Kalau bisa tidak begitu. Jadi ilmu yang berkah, sekali lagi ilmu yang berkah itu menjadikan orang itu semakin dekat kepada Allah. Tentu saja dengan rumusan sifat-sifat yang mulia tadi. Itu nanti ya, iman dan sifat-sifat itu nanti akan terbukti itu pada saat menjalani kehidupan.
ketemu pihak lain, ketemu orang lain, mengalami hambatan, mengalami tantangan, ada musibah, ada ujian, sifat-sifat itu diuji di situ. Apakah kita memang benar orang sabar? Apakah pada saat kita ada perbedaan kemudian kita tidak mampu lagi menjadikan diri kita orang yang husnudon, berbuat baik, mencintai orang lain, pihak lain, itu diuji di situ. Disinilah sesungguhnya bukti apakah kita itu mampu menjalankan keimanan itu dengan sebaik-baiknya. Banyak indikator-indikator tentang keimanan nanti secara bertahap kita sampaikan. Misal di dalam surat Al-Hujurat di sana sebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya iman itu dibuktikan dengan persaudaraan. Ini saja kita selami, kita kembangkan di dalam diri kita, agar bagaimana kita tetap menjaga persaudaraan sesama saudaranya. Ini butuh rincian-rincian penerapan di dalam kehidupan kita. Kita tergoda beda sedikit saja ungkapan teman tidak senang, tidak baik aja kita kadang-kadang nggak senang. Ini terus kita latih. Bahkan dengan keimanan dan ditunjang oleh ilmu yang ada, kita bisa menata lebih baik ucapan-ucapan kita. Yang biasanya ucapan-ucapannya kasar dan seterusnya, melalui ilmu dan iman menjadi lebih menyenangkan, menjadi lebih baik. Kadang-kadang kita guyon tapi tak pakai bahasa hewan, itu nanti dengan keimanan dan ilmu itu akan bisa kita tata, bisa kita atur. Masuk saya ngarani saudaranya pakai nama binatang, kan kadang-kadang ada begitu. Nah, iman melalui ilmu itu nanti akan bisa merubah itu. Hadis yang juga sering kita sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sering kita sampaikan ini. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai seseorang itu mencintai saudaranya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sama dengan mencintai dirinya. Iman itu enggak sempurna kalau mencintai orang lain itu masih kurang dari cintanya kepada dirinya. Ini kan sesuatu yang berat menurut hawa nafsu kita, karena kita masih melihat orang lain itu di bawah kecintaan kita kepada orang lain itu di bawah kecintaan diri kita. Padahal hadisnya jelas, hadisnya sahih. Nah, membangun kecintaan saudara kepada saudaranya minimal sama dengan mencintai diri kita, ini juga pekerjaan yang tidak mudah. Padahal itu bukti keimanan ingin sempurna. La yu'minu ahadukum. Jadi nanti dengan bersama ilmu ini kita meniti cahaya kehidupan, kita tata. Jangan sampai tidak ada tahapan-tahapan itu. Baik, kita lanjutkan beberapa poin-poin keimanan kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasulullah, kepada hari kiamat, kepada takdir, dan seterusnya. Itu nanti mungkin secara
acak mungkin kita sampaikan, tapi saya ingin lebih mengurut kepada keimanan kepada Al-Quran, karena disitulah pedoman kehidupan itu bisa kita dapati. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran, bagaimana perlakuan, pensikapan kita terhadap Al-Quran. Baik, di dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Firman Allah ini memberikan satu kepastian kepada kita, kepada orang yang beriman. Innal ladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang yatsluna, membaca kitab Allah, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca Al-Quran dan menegakkan sholat dan menginfakkan rezekinya sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mengharap sebuah perdagangan, atau Allah mengilustrasikan di sini itu yarjuna tijaratan lan tabur, dia memiliki potensi. Orang yang membaca Al-Quran, menegakkan sholat, kemudian berinfak, itu seperti tijarah, seperti perdagangan lan tabur yang nggak pernah rugi. Saya ingin mencoba mengajak untuk merenungi bab ini. Kenapa Allah mendudukkan orang yang membaca Al-Quran, menegakkan sholat dan berinfak, itu diilustrasikan atau disamakan perilaku amalannya itu dalam bentuk tijarah lan tabur, perdagangan yang nggak pernah rugi. Kita tahu kitab Allah, Al-Quran, itu membaca per huruf saja pahalanya ada, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu membacanya, padahal membaca itu bentuk pensikapan terhadap Al-Quran yang paling dasar, membaca. Sebab di atasnya itu adalah di samping belajar juga mengamalkan. Ada hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah kalian yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tingkat di atasnya lagi itu lihat tadabbaru, tadabbur, memahami, menyelami, menghayati, mengambil makna pemahaman untuk diamalkan. Membaca saja sudah pahalanya 10 kebaikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak rugi, apalagi menghafal ya. Kayak Yaitris tadi menghafal sekian ayat
untuk diterapkan di dalam mengimami, menghafal paling itu setengah halaman atau enggak sampai, itu pasti akan diulang-ulang sama beliau. Jadi untuk sampai hafal supaya enggak keliru, itu loh mungkin berhari-hari sebelumnya untuk membaca, mengulang-ulang lagi. Setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Nah, diulang-ulang banyak sehingga tijaratan lan tabur, perdagangan yang nggak pernah rugi. Jadi ini menjadi bagian terpenting untuk menjadi spirit kita. Jangan sampai pensikapan kita kepada Al-Quran artinya harus ada alokasi waktu yang jelas untuk itu. Liwafiyahum ujurahum. Di ayat berikutnya ini Allah liwafiyahum ujurahum, untuk menyempurnakan pahalanya. Jadi 3, tapi penekanan kita kali ini adalah tentang Al-Quran, tapi disebutkan di sini ada 3: membaca Al-Quran, menegakkan sholat, dan berinfak. Itu dijalankan, itu bisa liwafiyahum ujurahum, untuk menyempurnakan pahala. Menyempurnakan pahala itu yang maksudnya genepi sudah. Allah ingin menggenapkan dengan amalan 3 tadi itu terhadap pahala-pahala kita. Wa yazidahum min fadli, dan Allah juga akan menambahkan. Allah akan menambahkan min fadli, karunia-Nya. Jadi dengan dekat dengan Al-Quran, yaitu tilawah, itu oleh Allah akan ditambahkan, wa yazidahum min fadli. Tadi ya 4-3 kalau nggak salah Isya, sekarang masih 2-3. Wa yazidahum min fadli, dan Allah akan menambahkan buat mereka yang melakukan 3 amalan tadi itu karunia-Nya, innahu ghafurun syakur. Di poin ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mosok saya wak dewi tidak percaya karo ayat ini. Ini kalamullah. Jadi Allah mau menyempurnakan pahala untuk kita yang membaca, menegakkan sholat, dan berinfak itu. Di samping itu menambahkan karunia-Nya, menambahkan keutamaannya. Karunia itu kan luas, rahmat itu luas, barokah itu dampaknya luas. Allah akan menambahkan di situ. Artinya di sini butuh modal keimanan yang tinggi untuk meyakini ini. Kemudian kita seyakin-yakinnya 3 amalan tadi itu bisa kita jalani dengan penuh semangat, dengan penuh kecintaan, dengan penuh kesenangan. Walaupun mungkin di lapangan, di terapan itu kadang-kadang kita beban, ya, beban. Mau baca Quran beban, sholat beban. Kok adan meneh misalnya, infak apa meneh, karena memang kita dikaruniai atau paket manusia itu di dalamnya juga manusia itu ada fitur, ada aplikasi yang namanya medit. Jadi setiap manusia itu mesti punya medit. Pada saat
suruh infak, ada beban karena meditnya tadi muncul. Kalau dilatih senang berderma dan seterusnya, medit itu nanti berkurang. Ya, di surat As-Sam sering kita sampaikan, qad falahamahu fujuraha taqwaha qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha itu yang baik-baik, sifat yang baik-baik ditumbuhkan, kemudian wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang yang menyuburkan hal-hal yang mengotori. Jadi medit disuburkan, hasad disuburkan, atau itu mengotori diri. Hasad, medit, itu mesti ono. Manusia itu tidak bisa dipungkiri. Nanti bisa kita rinci sifat-sifat manusia yang melekat, yang tidak baik itu seperti apa, itu banyak bisa kita rinci, bisa kita list. Sifat baik itu kita list banyak sekali, sifat tidak baik itu kita list juga banyak sekali. Nah, bagaimana kita meningkatkan sifat baik ini dan mengeliminasi sifat-sifat yang tidak baik. Ini pekerjaan tersendiri, dan supaya buah iman tadi itu menjadi terasa di dalam diri kita. Masa kita hidup ini dipenuhi dengan kebencian, dengan hasad, dengan dengki terhadap temannya, terhadap tetangganya. Nah, ini perlu kita rinci. Kalau kita itu bersama Allah, terus kita merawat dan menyuburkan sifat-sifat yang baik, ikhlas, istiqomah, dan seterusnya, urip iku tenang, tidak mengharap pujian manusia. Kita kadang-kadang masih terjebak di situ. Mergo ndak disenengi konco, wis nggak semangat lagi. Kita itu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus menjadi makna ikhlas itu yang harus kita tinggikan. Hadis lain dari Aisyah, kan yang lalu saya izin juga karena batuk, tapi batuknya belum selesai juga. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah. Ini keimanan, keyakinan kita akan apa yang diucapkan oleh Rasulullah ini benar atau enggak, ini juga harus kita kuatkan di dalam diri kita. Apa yang diungkapkan oleh Rasulullah tentu saja yang sahih, ya, artinya ungkapan Rasulullah, persetujuan Rasulullah, keteladanan Rasulullah itu ya harus diikuti. Jadi syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu adalah kewajiban kita untuk mengikuti. Maksudnya begitu. Jadi syahadat yang pertama itu adalah ghayah, tujuan ibadah kita untuk Allah, tapi kaifiyahnya, tata caranya itu harus mengikuti Rasulullah. Itu dua kalimat syahadah, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu pemahaman sekilas seperti itu. Jadi ibadah tujuannya kepada Allah,
kayak kita begini ini kita kita tujukan kepada Allah, tapi caranya itu kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya kalau sisi bentuk dan anunya ya mungkin beda ya. Rasulullah nggak pakai mic dulu. Artinya konten menyampaikan nilai-nilai Islam kepada jamaah ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Darul Arqam, kemudian pada saat di Madinah terus dijalankan, bahkan di Madinah kemudian pada saat Bai'atul Aqabah itu dari 72 orang itu 12 ditunjuk sebagai pembimbingnya, dibagi jadi pembimbingnya, atau dalam surat Yusuf itu namanya nakib, itu pembimbing kelompok-kelompok supaya lebih intensif di dalam mewujudkan, mengimplementasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan. Jadi apa yang kita lakukan, kita yakini ya, menyamai entah bentuknya, entah pakai kursi atau pakai mic atau apa dan seterusnya. Yang penting risalah al-Islam ini tersampaikan kepada masyarakat secara umum. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia itu baik bacaannya, tajwidnya, tahsinnya, tajwid paling enggak panjang pendeknya. Yang paling berat itu adalah kalau sudah masuk ke tahsin, masuk ke makharijul huruf, itu yang mungkin agak berat. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa yang paling fasih untuk mengucapkan dot itu adalah aku, Rasulullah. Yang paling fasih. Karena di situ juga ada bentuk agak miring lidahnya, kemudian kalau pelatihan itu kemudian yang mana yang di dasar tenggorokan, sumber huruf itu ada yang di langit-langit, ada yang di bibir kayak mim. Nah, itu sudah ke sifat-sifat huruf, ke makharijul huruf, memang cukup berat. Berat apalagi kalau dilihat daerah-daerah itu ada logat sendiri-sendiri dan seterusnya. Termasuk saya dengan ayah saya itu kadang-kadang juga tak guyu. Karena bapak saya dari Solo, kalau membaca bismillah ya bismillahirabbil ngalamin, jadi enggak bisa. Ya enggak apa-apa supaya enggak loro hati ini, pokoknya guyu terus nanti jagongan sama ayah tapi memang susah untuk dibetulkan. Karena sudah isya ya, mudah-mudahan nanti bisa kita sambung di kesempatan lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.